Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo, semuanya berdiri dulu. Oke, sikap sempurna. Tangannya di pinggang, di samping, tidak ada yang nyender ke meja. Indonesia, tanah airku, tanahku padaku. Di sana aku berdiri, hewanku biru. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku dan semuanya. Sambutlah jiwa untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, boleh duduk. Sebelum memulai pembelajaran, Dilaras akan absen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir di kelompoknya? Parensa kenapa ya? Oh, sakit. Oh iya, Alifa sakit. Tadi juga sudah kirim kabar ke Bularas. Berarti ada 2 orang yang tidak masuk, Alifa dan Parensa. Kita doakan semoga cepat sembuh. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Pelajaran IPA tentang ekosistem. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang siklus hidup. Ya, siklus hidup hewan. Mulai dari dia ada yang bertelur, ada yang melahirkan atau apa? Ya, kita udah juga belajar hewan mamalia, terus tahapan-tahapan siklus hidupnya seperti apa. Nah, hari ini kita belajar tentang ekosistem. Nanti kita akan belajar apa sih itu ekosistem, terus tujuan komponen-komponen apa saja itu yang ada di dalam ekosistem. Jadi ekosistem adalah, kita baca bareng-bareng, apa itu? Suatu sistem yang terbentuk oleh hubungan antara makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme dengan lingkungan fisiknya seperti air, udara, tanah, cahaya, matahari di suatu tempat. Di dalam ekosistem, makhluk hidup saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Sementara lingkungan fisik memberikan kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan energi. Jadi ekosistem ini antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup saling berinteraksi. Nah, kalian ini kan tinggal di rumah, punya tetangga enggak? Siapa yang enggak punya tetangga? Ada? Kira-kira kalian membutuhkan tetangga tidak? Butuh. Nah, apa saja yang bisa kamu temui di lingkungan rumah kamu? Ada hewan? Iya, ada kucing. Kelinci? Iya. Lalat? Semut? Iya, segala jenis hewan. Ada lagi nggak yang kalian temui yang lainnya?
menghilangkan stres, pikiran. Bisa juga hewan yang untuk kita makan. Apakah hewan juga membutuhkan kita? Butuh. Kalau hewan peliharaan butuh dikasih makan, butuh dikasih, iya, butuh dirawat. Nah, sekarang kalian pikirkan apa yang akan terjadi jika di lingkungan kalian enggak ada tumbuhan, enggak ada hewan. Apa yang akan terjadi? Apa? Lembab. Selain lembab, sunyi. Oke. Apa kita bisa nafas? Sayang-sayangku, cintaku, tumbuhan kan mengeluarkan oksigen. Kita butuh oksigen tidak? Butuh. Nah, kalau nggak ada tumbuhan, kira-kira udara terasa apa? Iya, terasa panas. Sekarang di lingkungan rumahmu, nah, tadi udah kamu sebutin tuh, ada apa saja, ya kan? Ada kucing, ada tikus, katanya ada lalat, ada batu. Nah, sekarang coba kamu bayangin, kalau kamu di hutan, kira-kira yang kamu temui dengan yang di rumah sama atau tidak? Tidak. Kalau di hutan itu lebih, kira-kira kamu akan bertemu dengan apa? Oh, harimau, ular, singa, lintah, apa? Raja hutan, beruang, iya, hewan-hewan buas. Kira-kira kalau hewan buas berada di lingkungan rumah kamu, menyeramkan tidak? Menyeramkan. Oke, Belas, ada video, disimak dulu ya. Pernahkah kamu mengunjungi sebuah hutan berbisa? Tentang ekosistem tadi ada banyak tidak? Banyak ya, ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Kalau alami yang apa? Iya, hutan misalnya tanpa campur tangan manusia. Kalau yang buatan, sawah, terus kolam. Terus kalau yang biasa ada di dalam rumah itu apa tuh? Ekosistem apa yang biasanya kita lihat, terus seminggu sekali diganti airnya? Aqua. Siapa yang punya akuarium? Iya, dijaga nggak ikannya? Oke, sekarang perhatikan. Jadi ekosistem bisa terjadi berbagai ukuran. Ada ekosistem kecil, misalnya kolam ikan, terus akuarium. Di sekolah kita ada nggak kolam ikan? Ada berapa? Ada berapa? Ada 2. Di mana aja yang pertama? Iya, yang pertama dekat koperasi, yang kedua di dekat kantin. Ekosistem sedang, misalnya kebun. Di sekolah kita ada nggak kebun? Ada. Di mana ya? Di mana? Di mana? Di depan, sama di dekat kantin di belakang. Nah, sedangkan ekosistem besar, misalnya kolam hutan. Oke, ada 2 komponen dalam ekosistem. Ada komponen apa aja? Biotik dan abiotik. Yang biotik, komponen dalam ekosistem biotik ada 3. Apa itu? Produsen, konsumen, sama pengurai. Kalau kamu bingung bisa kita singkat aja PKP. Produsen, konsumen, pengurai. Yang biotik ini berarti dia makhluk hidup. Apa aja sih makhluk hidup? Manusia, hewan, tumbuhan. Apa itu produsen? Nah, produsen itu makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Apa tadi? Ada tuh di siklus tuh di video. Produsen itu apa? Makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Apa? Tuh? Tumbuhan. Kalau
bakteri dan sebagainya. Oke, sedangkan komponen dalam ekosistem abiotik ada 3, apa aja? Yang pertama, oke, iya, matahari, cuaca, oksigen, udara, angin, terus air, mineral, dan tadi nih di video ada semua nih kalau kamu memperhatikan. Sekarang Bularas ada tugas kelompok, silahkan berbalik arah dengan kelompoknya. Tidak usah ya, tidak usah. Kelompok 1 akan dikerjakan dengan teman sekelompoknya. Ekosistem dibedakan menjadi 2 jenis. Ada apa aja tadi? Biotik dan abiotik. Sekarang nanti di sebelah kiri dan kanannya kalian isi komponennya apa aja nih tadi yang sudah dijelaskan. Oke, bekerjanya semua bekerja, enggak ada yang bergantung sama ketua kelompoknya. Jadi ketua kelompoknya kalau juga kesusahan boleh tanya ke anggota kelompoknya. Kelompoknya boleh dikumpulkan. Ini kelompok 2. Oke, karena tadi yang selesai mengerjakan pertama kali adalah kelompok 1, maka kelompok 1 silakan maju mempresentasikan. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Teman-teman yang lain memperhatikan sambil diingat kira-kira jawaban kalian benar atau tidak. Sambil diperhatikan teman-temannya. Akan menjadi 2 ekosistem apa tadi? Biotik dan abiotik. Kalau biotik itu apa ya Bastian? Kalau biotik ya? Makhluk hidup. Sedangkan kalau misalnya yang abiotik benda mati atau yang tidak hidup. Nah, komponennya yang biotik ada 3 apa aja tadi? Yang PKP itu apa? Produsen apa aja? Produsen, konsumen, pengurai. Iya betul, produsen, konsumen, pengurai. Apa itu produsen tadi? Makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Iya betul, makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Contohnya tanaman atau tumbuhan. Sedangkan kalau konsumen makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanan sendiri. Contohnya seperti manusia dan hewan. Oke, sekarang tugas selanjutnya lihat gambar. Bagus nggak gambarnya? Di situ kira-kira ada komponen ekosistem apa saja? Abiotik dan iya. Kalian sudah bisa membedakannya atau belum? Oke, coba Bularas mau tahu
ada gambar yang sama telah Bularas fotokopi. Nanti kalian tulis dan ditempel itu komponen abiotik atau biotik. Contoh, ini apa ya? Matahari. Matahari itu komponen apa? Apa? Ekosistem apa? Abiotik. Kalau ini nih, ini gambar apa ya? Ular apa? Biotik. Kenapa biotik? Karena makhluk hidup pintar. Sekarang dikeluarkan labelnya. Ya, kita nyanyi dulu. Ini salah satu lagu daerah loh ternyata. Apa bacanya? Iya, terima kasih. Oke, sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu. Dipimpin oleh Radit, yang lain boleh berkemas-kemas. Disimpan aja labelnya. Ayo, yang rapi dulu. Diperiksa kolom mejanya.
Oke, sudah? Ya, menurut kamu nih, tadi kan kita udah belajar tentang ekosistem ya. Kita perlu nggak menjaga keseimbangan? Perlu ya. Kenapa? Keseimbangan antara ekosistem biotik dan abiotik perlu tidak? Perlu, karena kita saling berinteraksi, saling membutuhkan. Perlu dijaga tidak? Perlu. Bagaimana caranya tadi? Memberi makan. Cara contoh yang paling mudah, membuang sampah pada tempatnya, atau bisa juga menanam pohon. Ready? Before we go home, let's pray. Finish greeting. Selamat siang teman-teman. Terima kasih Bu Lara. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita pulang, ayo Joshua Pipit nyanyi dulu. Teman-teman, berdiri yuk. Teman-teman, nyanyi yuk. Di sini tempat cari ilmu. Di sini guru-guru penuh kreativitas. Di sini bukan anak-anak manja tempatnya. Anak-anak mandiri. Di sini tempat kami cari ilmu untuk masa depan yang cerah. Satu kali. Satu kali. Dua kali. Berkali-kali. Kamilah kelas 3. Kamilah kelas 3B. Walaupun sudah siang, tetap semangat. Kamilah kelas 3. Kamilah kelas 3B. Walaupun sudah siang, tetap semangat. 3B. Sudah? Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah alhamdulillah. Ada yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar ini. Ayo, boleh Ainun? Di sini sayang. Ya. Beri tepuk tangan dulu buat Ainun. Kita belajar ekosistem.